Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dosen penguji PPG Bak 2 2023, yang mana pada waktu ini saya akan melaksanakan ujian secara pembelajaran secara media, yang mana pada waktu ini, pada kesempatan ini akan membahas tentang teori belajar periode Mekah, yang mana periode Mekah ini akan saya jelaskan di kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Baik. Sehat semua? Sehat. Nah, kalau sehat, coba berdiri semua. Ya. Yang nggak berdiri berarti belum sehat. Berarti kalau nggak berdiri sehat semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Coba sebelum kita belajar, Ibu cek dulu ya. Ibu akan mengecek terlebih dahulu. Coba ini anak laki-laki, pakaiannya harusnya rapinya gimana? Coba rapikan dulu. Rapikan dulu pakaiannya ya. Nah, udah rapi? Kalau udah rapi, silakan duduk kembali. Nah, Ibu akan minta ke kalian, salah satu dari kalian maju ke depan untuk memimpin baca apa? Seperti biasa, baca doa. Coba silakan pimpin. Ayo kita baca doa bersama-sama. Silakan. Ayo. Ya. Silakan baca doa. Ya. Itu kelihatan ganteng ya. Ya. Siap. Belum belajar. Mari kita sama-sama baca doa. Baca doa dimulai.
Terima kasih, mudah-mudahan dengan membaca doa ini hati kita bisa terbuka untuk menerima segala materi-materi yang diajarkan oleh guru ya. Nah, sebelum kita membahas ke pelajaran ya, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen ya, biar ketahuan mana yang hadir dan mana yang tidak ya, mana yang sakit dan mana yang tidak. Nah, Abdul Rauf ada, Airen, Ardiansa, Ilham, Kesha, Dinda, Muhammad Arman, Muhammad Arif, terus Ningsih, Nispa Sari, Nur Ayu Lestari, Puspa, Cynthia, Sri Ena, Subhan, Mustafidah. Ya, alhamdulillah yang hadir cuma 2 ya. Mudah-mudahan besok bisa hadir semua ya. Amin. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang pelajaran SKI ya, yang mana pelajaran SKI ini seperti biasa itu cerita-cerita, bagaimana supaya cerita ini menarik ya kepada kita agar bisa tersampaikan ke pikiran kita ya. Jadi Ibu akan membacanya menulis di sini, kemudian kalian bisa merespon dari apa yang Ibu sampaikan nantinya ya. Baiklah, kita akan membahas tentang kondisi Mekah. Sebelum Islam. Coba sekarang tanggal berapa? 19. Berapa? 19 bulan 10 tahun berapa? 2023. Tidak terasa sudah mencapai 2023 ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kondisi? Ada nggak yang tahu? Hah? Kondisi itu keadaan. Bagus, keadaan. Jadi keadaan loh. Di mana Mekah ini tempatnya? Di Arab. Nah, sebelum Islam. Jadi keadaan Mekah sebelum Islam. Seperti apa keadaannya? Yaitu seperti semeraut atau acak-acakan pada waktu belum adanya Islam. Yang mana masyarakat Mekah itu mempunyai beberapa kepercayaan. Kepercayaannya apa aja? Antaranya kepercayaan ya, dibuka bukunya babnya ya. Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu adalah mempercayai lebih dari satu Tuhan. Nah, yang mana mereka ini mempunyai budaya. Ingat-ingat, budaya apa? Budaya jahiliyah. Apa sih jahiliyah ini? Jahiliyah artinya kebodohan.
jahiliyah ini bukan bodoh orangnya, bukan, tapi bodoh dalam hal pemikiran tentang kepercayaan, krisis kepercayaan pada Tuhan. Mereka mempercayai Tuhan itu kayak macam batu-batuan, terus patung ya, terus apa lagi, pohon, terus apa lagi, mendewakan apa saja benda-benda itu yang menurutnya mistis, maka dijadikanlah Tuhan. Itu artinya bodoh itu, bodoh. Jadi bukan bodoh. Nah, kalau kita lihat sisi baiknya dari orang jahiliyah, jahiliyah itu ada hal yang positif loh, itu apa? Anak-anak ya. Jadi hal yang positifnya itu adalah orang jahiliyah itu pintar-pintar. Sama nggak sama kita pintar-pintar? Pintar semua ya yang di sini ya. Amin. Nah, pintarnya ini adalah pintar dari segi pemikiran. Pemikirannya itu pemikiran bukan hal tentang kepercayaan ya. Contoh, dia itu cepat mengingat, tidak mudah lupa, apa saja cepat diingat, cepat masuk ya. Terus banyak penyair pada waktu zaman jahili. Jadi apa sih penyair? Orang-orang yang berkata dengan kata-kata yang puitis atau yang bagus gitu. Itu pada waktu zaman jahiliyah ya. Nah, Mekah sebelum Islam ini itu adalah ada banyak hal yang terjadi dalam proses masuknya Islam di Mekah ini. Tidak langsung begitu saja diterima. Ya, tidak langsung begitu saja diterima. Lalu bagaimana cara menerimanya? Siapa yang membawa? Yo, siapa yang tahu? Siapa yang membawa ajaran Islam di Mekah? Nabi siapa? Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam ajaran Islam itu? Ajaran tauhid, seperti yang diajarkan pada waktu Nabi Ibrahim. Ketika apa? Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya. Ketika Nabi Ibrahim waktu kecil diasingkan di hutan, kemudian besar di hutan ya. Dia mencari ketika menyendiri, siapa Tuhanku? Melihat bulan, dia sangka Tuhan. Melihat bintang, dia sangka Tuhan. Jadi mencari siapa Tuhanku. Sampailah malaikat Jibril menyampaikan wahyu bahwa Tuhanmu adalah Allah. Jadi dari situlah dia mengemban tugas sebagai nabi yang mana mengajarkan ajaran tauhid. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajarkan ajaran Islam itu yang pertama itu adalah ajaran tauhid ya. Nah, lihat. Ajaran tauhid ini itu harus mempunyai dasar. Dasarnya apa? Siapa yang tahu? Dasar dari ajaran tauhid adalah Al-Quran dan hadis. Jadi, walaupun dia berkata, ada orang yang berkata, ada yang mengatakan bahwa ajaran tauhid ini adalah benar. Sekarang kan banyak macam-macam ajaran Islam ya, benar kan? Nah, selagi itu menyimpang daripada Al-Quran dan hadis, kalian jangan asalkan, harus bisa mentelaah ya, harus bisa paham mana yang benar, mana yang
Islam supaya percaya kepada Allah. Ya. Nah, lalu ini kan kondisi keadaan. Bagaimana dengan kondisi politiknya? Kondisi politik masyarakat Mekah. Politik juga sama, masih acak-acakan waktu sebelum adanya Islam. Terus kondisi sosial itu seperti apa? Kondisi sosial itu secara lingkungan, keadaan lingkungannya. Jadi keadaan lingkungan masyarakat Mekah sebelum Islam itu masih acak-acakan juga, karena pada waktu itu sebelum adanya Islam, masyarakat Mekah itu senang yang namanya berjudi, ya, terus berzina, terus apalagi mabok-mabokan, terus gonta-ganti pasangan, ya, terus apalagi merampok, senang yang namanya hal-hal yang jelek-jelek, ya, karena mereka makanya disebutilah dengan budaya jahiliyah, karena tidak ada hukum, ya. Syukur alhamdulillah dengan datangnya Islam, ya, akhirnya adalah yang namanya ajaran tauhid yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sehingga adalah rem, ya, rem untuk segala tindakan, kayak contoh berzina, kan dalam Islam tidak boleh berzina, ya, jadi ada rem, ya. Dan untuk kondisi seperti ini Rasulullah tidak langsung diterima, akan tetapi melalui beberapa tahapan. Ada beberapa misi dakwahnya, ada yang secara terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi, ya. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena pada waktu itu umat Islam masih belum banyak, jadi harus secara sembunyi-sembunyi demi keselamatan pemeluk Islam itu sendiri, ya. Udah, dari Ibu mungkin materi yang Ibu sampaikan hanya segitu saja. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya tentang tadi yang Ibu uraikan? Ayo, siapa? Mungkin, ya, Bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Nah, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, ya, tadi itu, ya, yaitu kondisi keadaan masyarakat Islam Mekah sebelum Islam itu adalah kepercayaannya mempercayai apa? Agama nenek moyang. Nah, ya, nenek moyang apa ini? Yaitu pertama percaya pada patung, ya, patung. Terus percaya pada batu-batu. Terus percaya pada roh. Terus percaya pada pohon dan seterusnya, ya, dan lain-lain. Banyak ini, ya, kepercayaan nenek moyang. Jadi hal-hal berarti dia mempercayai lebih dari satu enggak itu Tuhannya? Lebih dari satu enggak? Lebih daripada satu, bahkan 5 juga lebih, karena apa yang menurut dia hebat itu dijadikan Tuhan. Udah paham, Kesya? Paham. Ya, coba yang lain mungkin, ya. Ayo, ya, menanyakan apa? Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam? Ya, bagus pertanyaannya, ya.
kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam, orang Mekah itu lebih cenderungnya ke berniaga sama beternak loh. Ya, jadi beternak dan berniaga. Apa sih berniaga? Yaitu dengan Perjualan. berdagang, terus beternak. Menernak apa? Domba. Tahu domba apa? Domba kambing atau ya. Jadi itu dia itu karena wilayah Mekah ini adalah wilayah yang lumayan besar dengan gurun pasir yang banyak. Jadi dia itu sehingga pantas mempunyai watak yang keras karena daerahnya daerah panas ya, daerah panas, mudah emosi. Jadi tidak ada, bukan kayak sekarang berniaganya itu lewat internet juga, akan tetapi berniaga dengan cara membawa barang dagangannya ke tempat yang lain dengan membawa dagangannya itu. Terus yang lebih banyak itu beternak atau dia itu berdagang kemana, ke Madinah atau kemana. Jadi membawa barang dagangannya itu berupa itu patung-patung tadi itu, patung-patung Tuhan-Tuhan mereka itu di perjualbelikan ya. Jadi dengan cara itulah mereka menghidupi dengan kebutuhan sehari-harinya ya. Paham? Nah, terus ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa? Bagus ya. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad pada masyarakat Mekah? Ada nggak yang tahu tentang kepribadian Rasulullah? Rasulullah itu sejak kecil ditinggal bapaknya, masih dalam apa? Masih dalam perut ya. Terus setelah lahir ibunya juga meninggal masih kecil. Berarti Allah itu memberikan lebih sayang kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah yang mengurusnya lewat siapa yang melindungi? Yaitu kakeknya ya. Setelah kakeknya meninggal, kemudian diuruslah dengan pamannya. Siapa pamannya? Bapaknya Abu Thalib siapa? Abu Thalib. Itu yang mengurus Nabi Muhammad. Dari kecil Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Dari kalian ada nggak yang berbohong? Ada banyak. Coba tiru teladani dari sifat-sifat Rasulullah. Tidak pernah berbohong ya, jujur, amanah ya. Itu sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah. Sabar ya. Nah, sehingga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dari Allah ya, akhirnya apa? Yang tahu dengan kepribadiannya itu tidak lagi berpikir ya, berpikir panjang, langsung masuk Islam. Karena jika Rasulullah mengatakan Islam itu bagus, berarti baguslah kata orang yang tahu tentang kepribadian Rasulullah. Sehingga banyaklah orang yang masuk Islam ya. Lalu apa sih yang diajarkan? Yaitu ajaran Islam. Ajaran Islam yaitu tadi ajaran sesuai ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang kemudian ke Al-Quran dan hadis. Dasarnya ini ya, dasarnya itu Al-Quran dan hadis. Sudah paham semua? Paham, alhamdulillah ya, udah paham. Semoga
dengan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat ya. Sampai nanti, sampai anak cucu nanti ya. Udah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila kurang sesuai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.